Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyina al-kiram habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innash syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, tiada untayan kalimat atau kata yang pantas sama-sama kita ucapkan dari lisan kita, dari hati kita yang paling dalam, melainkan kalimat syukur, melainkan kalimat zikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji zat-zatnya yang maha besar, meminta pertolongan kepadanya, memohon perlindungan kepadanya, sebagai bukti kita sebagai hambanya yang taat, sebagai hambanya yang patuh dan juga bersyukur atas segala limpahan rahmat, karunia dan anugerah yang Allah berikan pada kita, khususnya pada kesempatan kali ini, yaitu nikmat hidayah yang masih melekat di dalam hati kita, di dalam diri kita, nikmat keimanan yang masih ada dalam sanubari kita, dan dalam keimanan ini yang akan menjadi kunci kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita menukar keimanan dengan apapun, dengan harta, dengan jabatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman pada Allah, kecuali dalam keadaan menyerahkan diri berislam pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keimanan isyarat mutlak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang Allah muliakan, di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, Allah mengilhamkan dengan dua kategori yang sebagaimana Allah firmankan dalam surah Asy-Syams ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan dan kami berikan kepada kita manusia, yaitu dua hasrat, dua keinginan, dua kemauan, yaitu fujuraha wa taqwaha. Keinginan untuk berbuat jelek dan juga keinginan untuk berbuat baik atau ketakwaan. Tergantung lebih condong kemana diri kita, lebih condong ke kejelekankah atau kepada kebaikankah? Karena tabiat ini pasti ada pada diri manusia dan juga pasti ada dalam diri jin. Untuk hewan hanya diberikan nafsu saja. Malaikat, makhluk Allah yang taat, hanya diberikan akal dan terus taat pada Allah sampai hari kiamat. Namun manusia dan jin Allah berikan tabiat yang itu lebih condong kepada kebaikan ataupun ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang ada dalam diri kita
merupakan tabiat yang baik yang selalu kita rawat, selalu kita jaga. Dengan apa kita rawat dan jaganya? Dengan keilmuan agama yang dalam yang ada dalam diri kita. Jangan pernah bosan-bosan untuk selalu hadir di majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis pembinaan, majlis-majlis Quran, majlis-majlis mudzakarah. Karena dengan kita sering hadir ke dalam majlis mudzakarah yang akan merawat keimanan ketakwaan kita. Dan ini akan terus kita jaga sampai akhir hayat selama kita tetap konsisten istiqomah untuk selalu mencari tahu, mendalami ilmu agama, dan jangan pernah terbatasi dengan usia, jangan pernah terbatasi dengan pekerjaan yang kita miliki. Jangan sampai dalam benak kita ada pikiran, saya ini tidak mondok pesantren lagi, saya ini tidak kuliah lagi di tempat kuliah agama. Tapi menuntut ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim ataupun muslimah sampai akhir hayat. Dan ini yang bisa merawat keimanan kita para jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang Allah muliakan. Kalau di dalam diri kita, tabiat kita lebih condong kepada kejelekan, sudah jelas kita menjauh dari majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauh dari orang-orang saleh. Kita menjauh dari masjid, dari musala, sehingga setan yang dalam bentuk jin yang menggoda manusia akan terus menggerogoti keimanan kita. Selalu dalam kejelekan, naudzubillah, jangan sampai kejelekan, kemaksiatan, bahkan kesyirikan dan kafiran kita bawa mati dan tidak sempat dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, setan ini selalu mengajak kepada kejelekan, dan setan ini merupakan sifat yang ada dalam diri manusia dan jin. Ketika ada setan atau jin yang bersifat jelek, jin yang ingkar pada Allah, menggoda manusia, maka jin itu sebagai setan yang mempunyai sifat yang jelek. Begitu pula manusia, ketika condong kepada kejelekan, kemaksiatan, kekafiran, kesyirikan, maka sifat setan itu ada dalam diri manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 112 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal jinni wal ins yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan begitulah kami jadikan setiap nabi, setiap orang-orang saleh itu musuhnya setan dari golongan jin dan manusia. Makanya tidak heran ketika kemarin Ramadan ada orang Islam yang tidak berpuasa, berarti memang setannya ada dalam dirinya. Walaupun setan yang asli dibelenggu, karena masih ada sifat-sifat syaitania yang ada dalam diri manusia, sehingga mereka dengan mudahnya tidak berpuasa tanpa alasan yang syar'i. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang Allah muliakan, Allah memperingatkan kita dalam surah Fatir ayat 6 juz 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian orang-orang yang beriman. Fattakhiruhu aduwwa, maka jadikanlah dia musuh kita. Innama, jadikanlah dia musuh kita. Innama yad'u, setan dan juga golongannya mengajak kalian untuk masuk ke neraka yang penuh dengan siksaan yang dahsyat, yang penuh dengan kepedihan. Ini tugas setan. Dan rajanya setan adalah iblis, laknatullah alaih. Dia memiliki dendam kesumat kepada Nabi Adam dan juga keturunannya, yang mana kita ketahui sebelum iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang yang saleh. Bahkan menurut riwayat, kurang lebih 3.000 sampai 4.000 tahun iblis menjadi orang yang soleh dan menjadi pemuka para bangsa jin. Dan dia menganggap akan menjadi khalifah
ataupun dipilih oleh Allah untuk mengemban amanah di muka bumi ini. Namun Allah memiliki skenario yang lain, memiliki kehendak yang lain. Allah ciptakan makhluk lain yang tidak serupa dengan jin dan malaikat, yaitu makhluk yang berjenis manusia. Allah ciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, sekaligus Nabi dan Rasul pertama Nabi Adam alaihissalam. Nah, Allah berikan kepada Nabi Adam sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini, sehingga iblis iri, dengki, dan merasa dirinya lebih baik. Walaupun iblis membangga terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, namun Allah masih memiliki sifat rahmatnya kepada iblis. Dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat sebagai makhluk yang terkutuk, tapi iblis minta kepada Allah dua permintaan. Yang pertama, karena Allah sudah menjadikan dirinya terkutuk, sesat di jalannya sampai hari kiamat, yaitu ingin menggoda, menjerumuskan anak cucu Adam dan keturunannya sampai hari kiamat untuk menjadi temannya di neraka nanti. Allah kabulkan para jamaah sekalian. Yang kedua, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundharin. Ya Allah, panjangkanlah usiaku sampai hari dibangkitkan nanti, sampai hari kiamat, dan Allah kabulkan. Makanya oleh karena itu, selama iblis dan juga para pasukannya masih bercokol di muka bumi ini, kejahatan, kriminalitas, kejelekan, keburukan, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran akan tetap ada. Karena banyak manusia yang terjerumus terhadap jeratan, terhadap godaannya, terhadap jebakannya. Sampai detik ini banyak yang mengaku Islam namun tidak melaksanakan sholat Jumat. Padahal itu adalah sebuah kewajiban individu yang tidak boleh ditinggalkan kecuali dalam kondisi yang darurat atau alasan yang darurat. Oleh karena itu, walaupun iblis diberikan kekuasaan, diberikan leluasan untuk menggoda kita, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, memberikan bimbingannya kepada kita manusia. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa, dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ini sebuah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita. Sesungguhnya setan itu tipu dayanya lemah. Ini yang Allah berikan kepada kita, informasi yang Allah berikan pada kita. Bagi siapa? Dalam surah An-Nahl ayat 99 juz 14. Innahu laysa lahu sultan 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan dan bala tentaranya tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan bagi orang yang beriman dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun usaha iblis dan bala tentaranya untuk menjerumuskan kita kepada kezaliman, kepada kesesatan, karena kita memiliki iman pada Allah dan tawakal pada Allah, niscaya mereka tidak akan mempengaruhi orang-orang yang beriman. Walaupun mereka punya berbagai macam cara, para jamaah sekalian. Dalam surah Al-A'raf ayat 17, bagaimana firman Allah, iblis memberikan cara untuk menggoda manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan datangi mereka ya Allah. Saya akan menggoda mereka ya Allah dari depan mereka. Kalaupun tidak berhasil, dari belakang mereka. Kalaupun tidak berhasil, dari kanan mereka. Kalaupun tidak berhasil, dari kiri mereka. Dan ini beberapa tafsir para ulama dikiaskan dengan hal-hal yang lain seperti kemaksiatan. Dikabulkanlah tentang pemahaman agama yang benar dengan berbagai macam penafsiran. Cara yang pertama gagal, diambil cara yang lain, dicari cara yang lain. Tapi mereka tidak bisa menggoda manusia dari arah atas. Karena kenapa? Rahmat Allah selalu Allah berikan kepada siapa saja yang bertobat, memperbaiki diri dalam kebaikan. Ini betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Oleh karena itu, ketika kita sudah tahu syaitan itu menyesatkan manusia, maka kita lawan dengan keimanan. Walaupun syaitan atau iblis punya hak prerogatif untuk menggoda manusia, tapi mereka tidak punya izin untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah kecuali dengan kehendak Allah. Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Begitulah Allah berkehendak untuk menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki. Para nabi dan rasul Allah berikan tugas risalah mendakwahi manusia kepada tauhid dan kebenaran. Tapi para nabi dan rasul tidak bisa memberikan hidayah kecuali izin Allah. Bahkan Nabi Adam sendiri pun dengan anaknya sendiri, Qabil, tidak bisa memberikan hidayah. Nabi Nuh alaihissalam kepada istri dan anaknya tidak bisa memberikan hidayah. Nabi Lut tidak bisa memberikan hidayah pada istrinya. Begitu pula Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang tercinta, yang membantu perjuangannya, yang mengasuhnya dari kecil hingga dewasa, Abu Talib. Karena hidayah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidayah yang saat ini masih melekat dalam diri kita, keimanan yang masih melekat dalam diri kita, kita rawat baik-baik, kita jaga baik-baik. Jangan sampai iman ini lepas dari diri kita, dan na'udzubillah kalau Allah takdirkan kita mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah, dalam keadaan kafir pada Allah, sudah jelas akan menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya, yang akan menemani iblis, syaitan dan bala tentara. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Barakallahu ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Barakallahu fil min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim. نستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وملاذنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي بعده. اللهم صل على نبينا الكرام حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله أيها الحاضرون، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمهن والفتن ما ظهر منا وما بطن ومن بلدنا هذا خاصة إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور ومن بلدان المسلمين عامة خاصة في بلاد فلسطين اللهم انصر إخوان المجاهدين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أهلك الكفار والمرتد المشركين أعداءك أعداء الدين اللهم أهلك اليهود والنصارى اللهم مزج جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا نعمه يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله